Hai, teman-teman. Tadi kan kita dapat informasi kalau kita bakal bahas kegiatan ekonomi. Apa sih sebenarnya yang bakal kita pelajari? Hei, iya, bener banget. Aku rasa itu pasti seru banget. Mungkin kita bakal bahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Wah, itu kayaknya menarik. Tapi, aku masih agak bingung, apa sih sebenarnya produksi itu? Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan perusahaan dalam menghasilkan barang dengan menggunakan mesin baik secara manual ataupun otomatis. Produksi memiliki makna yang lebih luas. Kegiatan menambang minyak untuk kebutuhan bahan bakar, petani menanam dan memanen padi dan sayur-sayuran, penjahit yang menjahit kain menjadi baju, mengolah tanah liat menjadi batu bata atau gerabah, semua hal tersebut merupakan kegiatan produksi. Betul. Dan nanti kita juga bakal belajar tentang jenis produksi, tujuan produksi, serta faktor-faktor produksi. Wah, itu kayaknya menarik. Tapi aku kurang begitu paham mengenai materi yang akan kita pelajari. Apakah kalian ada yang mengerti? Dan bisakah kalian jelaskan kepadaku? Boleh. Pasti kita juga akan belajar bersama-sama. Jadi produksi dibagi menjadi dua yaitu, produksi barang dan jasa. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi barang ini dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Misalnya produksi roti, produksi mebel dan penjahit. Sedangkan produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, jasa pariwisata. Betul. Sedangkan tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara khusus tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Wah, aku mulai memahaminya. Sedangkan faktor-faktor produksi itu apa saja? Faktor produksi dibedakan menjadi empat, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Faktor alam merupakan semua hasil alam baik berupa benda maupun makhluk hidup yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk mencapai kemakmuran. Faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi secara langsung dan tidak langsung dengan tenaganya untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya staf bagian produksi dan operator mesin produksi. Faktor modal tidak hanya berbentuk uang tunai. Faktor modal meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Faktor produksi modal dapat berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi lainnya. Faktor keahlian berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Faktor produksi alam, tenaga kerja dan modal yang ada tidak akan maksimal jika perusahaan tidak memiliki faktor keahlian yang mampu mengelola semua hal tersebut. Wah, aku jadi paham mengenai tentang produksi. Setelah kamu paham mengenai produksi, selanjutnya adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan produksi tidak akan berguna jika hasil produksi tidak didistribusikan kepada konsumen. Distribusi dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga distribusi. Ada 4 tujuan utama distribusi, yaitu sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. Agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. Menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dibedakan menjadi 3 yaitu distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen.
Contohnya adalah perusahaan roti yang menjual rotinya secara langsung dan penjahit yang menyerahkan bajunya langsung ke konsumen. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya adalah Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar dan pedagang kecil. Wah, aku jadi paham mengenai tentang distribusi. Setelah produksi dan distribusi, hal yang kita bahas adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia melakukan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Secara umum, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Tujuan konsumsi lainnya adalah 1. Mengurangi manfaat suatu barang. 2. Menghabiskan manfaat suatu barang. 3. Menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk. Kebutuhan tersier. 4. Menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi vitamin dan gizi seimbang. 5. Memenuhi kebutuhan jasmani. 6. Memenuhi kebutuhan rohani. 7. Estetika atau keindahan. Sama halnya kebutuhan, konsumsi yang dilakukan setiap orang berbeda-berbeda. Ada beberapa hal yang memengaruhi perbedaan konsumsi, yaitu 1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang meliputi motivasi, sikap, dan selera. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi maupun distribusi jika dilakukan oleh pelaku ekonomi, maka siapa saja yang berperan sebagai pelaku ekonomi? Apa peran mereka dalam perekonomian suatu negara? Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintahan, serta masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat baik individu maupun kelompok yang melaksanakan konsumsi atas hasil produksi baik barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen dengan mengkonsumsi barang-barang produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai penyedia faktor produksi dengan menyewakan tanah untuk kegiatan produksi, investasi ke perusahaan untuk mendapatkan bunga, dividen atau laba. Sedangkan rumah tangga produsen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kepemilikan, rumah tangga produsen terdiri dari rumah tangga produsen milik negara dan rumah tangga produsen milik swasta. Pemerintah berperan sebagai konsumen serta produsen dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka membelanjakan pendapatan negara berupa belanja rutin dan belanja pembangunan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah melakukan kegiatan produksi barang dan jasa melalui badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik daerah, BUMT. Pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Setiap negara bekerja sama dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan inilah yang mengharuskan antar negara untuk menjaga hubungan baiknya. Masyarakat luar negeri juga berperan dalam menyediakan tenaga kerja ahli serta menjadi investor untuk pembangunan dalam negeri. Pemerintah berusaha keras untuk menarik investasi dari luar negeri karena investasi dari masyarakat luar negeri menjadi salah satu sumber dana dalam pembangunan nasional. Wah, seru juga ya. Aku jadi semakin penasaran untuk belajar semua tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Pasti seru, nanti kita bisa lihat bagaimana kegiatan ekonomi ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Amin. Yuk, kita semangat belajar bersama-sama.